Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Atria Solehandani HR dengan NIM 21104111071 dari kelas G mata kuliah Teori Komunikasi. Video kali ini saya akan mempresentasikan teori yang sudah saya pilih, yaitu Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Kalau begitu, langsung saja saya share screen untuk materi PowerPoint-nya. Baik, di sini ada teori pengurangan ketidakpastian yang disusun oleh saya sendiri. Selanjutnya, Uncertainty Reduction Theory, teori yang dikemukakan oleh Charles Berger dan juga Richard Calabrese pada 1975. Teori ini kadangkali disebut sebagai teori interaksi awal atau teori perkenalan. Teori ini tuh mengungkapkan bahwa dua orang yang baru pertama kali bertemu dan memulai sebuah percakapan secara singkat atau obrolan akan memunculkan sebuah pertanyaan dan penilaian subjektif kepada seseorang yang berkomunikasi dengannya. Teori ini digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian di antara dua orang yang berkomunikasi pada awal pertemuan. Lalu ada dua macam ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian kognitif atau cognitive uncertainty. Yang kedua ada ketidakpastian perilaku atau behavioral uncertainty. Cognitive uncertainty merupakan tingkatan ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap. Kalau behavioral uncertainty itu dinilai di lain pihak berkenaan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksikan dalam situasi yang diberikan. Lalu selanjutnya ada dua proses pengurangan ketidakpastian. Yang pertama dengan cara pengurangan ketidakpastian proaktif atau proactive uncertainty reduction, dan yang kedua pengurangan ketidakpastian retroaktif atau retroactive uncertainty reduction. Nah, kalau uncertainty reduction ini yang proaktif dan juga retroaktif memiliki kejelasan tersendiri. Kalau yang uncertainty reduction itu, yang proaktif itu ketika seseorang berpikir tentang pemilihan komunikasi sebelum benar-benar terikat dengan orang lain. Sedangkan uncertainty reduction yang retroaktif itu terdiri dari usaha-usaha untuk menerangkan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang proaktif itu sebelum seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kalau yang retroaktif setelah adanya pertemuan dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada 7 asumsi dasar teori. Yang pertama, seseorang mengalami ketidakpastian dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, ketidakpastian adalah suatu keengganan yang bisa membangkitkan stres. Yang ketiga, ketika orang asing bertemu, yang mereka pastikan pertama kali adalah mengenai pengurangan ketidakpastian atau menambah kemampuan memprediksikan. Yang keempat, komunikasi interpersonal adalah proses perkembangan yang terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapannya akan saya sebutkan di slide berikutnya. Lalu yang selanjutnya, komunikasi interpersonal adalah pemaknaan pertama dari pengurangan ketidakpastian. Yang keenam, kuantitas dan sifat dasar dari informasi yang diberikan seseorang berubah setiap waktunya. Lalu yang terakhir, memungkinkan untuk memprediksi perilaku seseorang dari sebuah penampilan. Maaf ya, ini agak sedikit salah ketik. Oke, baik. 7 asumsi dasar teori ini saya dapatkan dari buku referensi Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks oleh Zainal Mukarram pada tahun 2021. Selanjutnya, ini ada 3 tahapan yang sebelumnya saya sebutkan di asumsi keempat. Yang pertama ada the entry stage. Itu menjelaskan bahwa interaktan menggunakan norma perilaku atau interaksi dibatasi oleh norma pada tahap awal. Lalu yang kedua, ada the personal stage, interaktan mulai mengeksplorasi sikap dan juga kepercayaan. Lalu ada the exit stage, salah satu pihak akan memutuskan apakah ia akan melanjutkan percakapan atau interaksi atau tidak. Baik, di sini ada contoh kasus yang saya buat. Biasanya pada tahun ajaran baru, para murid itu belum saling mengenal ya. Di sini saya membuat ada tokoh bernama Abel dan juga Jose.
Nah, ceritanya mereka ini belum saling mengenal, belum pernah mengobrol juga. Maka ketidakpastian akan meningkat tentu saja. Lalu suatu hari, si Abel ini memutuskan untuk memulai percakapan dengan Jose. Maka Abel akan memperkirakan perilaku apa yang akan ia tunjukkan kepada Jose. Nah, di sini apakah ia akan menyapa dengan halo atau hai? Dan setelah dia memperkirakan perilaku apa yang akan ia tunjukkan pada Jose, ia juga memperkirakan bagaimana perilaku yang ditunjukkan Jose untuk menanggapi sapaannya. Jadi setelah dia berkata hai atau halo, dia bertanya-tanya apakah Jose akan menyapa balik atau malah menghiraukannya, seperti itu. Lalu, namun di sini ada kemungkinan jika Jose membalas sapaan Abel, maka mereka akan melanjutkan pembicaraan. Karena di situ tentu saja terlihat kalau si Jose ini mungkin ingin berbicara juga dengan Abel. Nah, ketika pembicaraan mereka berakhir nih, keduanya tuh akan berusaha menginterpretasikan atau memperjelas sikap dan perilaku yang ditunjukkan ketika mereka sedang mengobrol. Jadi baik Jose ataupun Abel, mereka akan sama-sama berpikir atau berusaha memperjelas dan menginterpretasikan apa saja tindakan-tindakan atau gelagat-gelagat satu sama lain. Apakah mereka terlihat enggan berbicara ataukah mereka terlihat excited atau bersemangat untuk mengobrol gitu kan. Jika ternyata mereka terlihat tidak bersemangat dan gelisah karena ingin pembicaraan segera berakhir, maka akan ada beberapa penjelasan nih, ada beberapa kemungkinan yang bisa ditangkap oleh Abel. Seandainya Abel melihat nih, kalau Jose itu ketika berbicara dengan dia terlihat gelisah dan tidak bersemangat, maka ada dua pemikiran di kepala Abel, yaitu yang pertama, apakah Jose ini merasa tidak nyaman berbicara dengan dia, atau karena Jose mempunyai keperluan lain yang lebih mendesak. Nah, di sini Abel tidak tahu, dan bagaimana cara Abel tahu seharusnya dia bertanya, kan? Mungkin disitulah akan muncul ketidakpastian, karena itulah, nah apakah mereka akan mengobrol lagi atau tidak. Nah, jika misalnya mereka akan mengobrol lagi, misalnya Abel memiliki keberanian untuk mengajak Jose mengobrol lagi di lain kesempatan, mungkin ketidakpastian ini akan berkurang. Ketidakpastian yang Abel pikirkan tuh tentang Jose akan berkurang, seperti dugaan-dugaan dia sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi, semakin banyak interaksi atau semakin banyak komunikasi, maka akan menurun juga tingkat ketidakpastian di antara keduanya. Begitu. Jadi, ketika seseorang yang baru kenal, ini kan kita membahas teori perkenalan ya. Jadi, di sini benar-benar tahap perkenalannya aja gitu. Ketika orang yang belum kenal, misalnya contoh lain ada seorang yang baru kerja di suatu perusahaan, pastikan dia belum mengenal rekan-rekan divisinya sendiri gitu. Jadi dia harus berkenalan dulu. Nah, mungkin aja rekan-rekan satu divisinya itu bertanya-tanya kayak bagaimana sifat dia, bagaimana cara kerjanya. Nah, dengan mereka belum saling berinteraksi, ketidakpastian di antara mereka itu tinggi sekali. Maka dari itu mereka harus berkomunikasi, mereka harus berinteraksi agar ketidakpastian itu semua berkurang. Begitu. Jadi dan juga ketidakpastian itu bisa berkurang dengan ketika mereka berinteraksi, mereka saling memberikan gestur atau nonverbal yang hangat. Jadi ketika seorang Abel mengajak bicara Jose dan gesturnya itu dia sangat ramah, maka Jose ada kemungkinan ingin berbicara lagi dengan Abel dan menilai bahwa Abel adalah sosok yang ramah. Begitu. Jadi nonverbal itu sangat membantu mengurangi ketidakpastian. Lalu selanjutnya ada beberapa poin yang mungkin bisa saya tekankan di sini. Ketika seseorang itu benar-benar tidak ekspresif dalam berbicara, jadi dia tidak memperlihatkan apa ya ekspresi di wajahnya yang semangat atau ingin berbicara lagi, maka ketidakpastian itu akan tinggi. Gitu. Lalu sebaliknya, ketika seseorang itu sangat ekspresif dalam berbicara, maka mereka akan lebih intim dan ketidakpastian itu akan berkurang. Jadi ada kemungkinan ketika nanti mereka mengobrol lagi, mereka akan lebih apa ya, lebih ekspresif dari sebelumnya, dari saat mereka awal perkenalan yang ketidakpastiannya itu masih tinggi. Oke, mungkin ada beberapa poin lagi yang ingin saya highlight. Di sini ada, oh ya, kalau seandainya ketidakpastian tinggi di antara dua orang yang baru pertama berkenalan, maka
mereka akan punya rasa ingin tahu yang tinggi juga. Jadi mereka saling belum mengenal, maka perilaku pencarian informasi itu akan tinggi, akan meningkat. Karena mereka benar-benar belum saling mengenal dan ketidakpastian ini masih tinggi, jadi secara naluriah mereka akan sama-sama mencari informasi. Nah, perilaku pencarian informasi ini juga akan meningkat. Seperti itu. Lalu, eee, jika ketidakpastian tinggi dalam suatu hubungan itu menyebabkan penurunan keintiman dari isi komunikasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi mungkin sedikit, ketika seseorang merasa, adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap orang lain, maka isi dari komunikasi itu tidak akan terlalu intim atau terlalu dalam, begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini ada referensi yang saya ambil dari buku Zainal Mukarom pada tahun 2021 dengan judul Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya stop share terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.